mudah-mudahan kita setia di atas sunnah beliau. Kita berharap mudah-mudahan di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Masih tersisa 3 hadis yang terkait dengan bab atau adab qada al-hajat, adab ketentuan dalam kita qada hajat, buang air, baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Detail agama kita membimbing kita untuk perkara-perkara yang kadang-kadang dianggap ini sebagai perkara yang sepele, tetapi agama kita memberikan panduan yang kalau seandainya panduan itu kita ikuti, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kita akan sempurnakan insya Allah untuk membaca 3 hadis. Namun kata Imam Asy-Syaukani, ketiga hadis itu dan juga oleh Ibnu Hajar itu dihukumkan sebagai hadis yang datang dari sanad yang dhaif, artinya tidak sampai ke tingkat sahih, tetapi tetap hadis itu disebutkan pada kitab ini. Kita tengok hadis yang pertama dari yang 3 itu, al-musannaf rahimahullah wa an Suraqah ibn Malik radhiyallahu anhu qala allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala an naq'uda 'ala al-yusra wa nansib al-yumna, rawahu al-Baihaqi bi sanadin dhaif. Datang dari Suraqah ibn Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Suraqah ibn Malik berkata, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala, apabila berada pada khala. Khala di situ seperti yang kita jelaskan, tempat di mana kita menyendiri untuk qada hajat. Kalau makna asalnya khala itu tempat yang tersembunyi dan lapang. Karena kalau dulu kadang di padang pasir, tapi bisa khala tempat tersembunyi meskipun tidak ada tanah lapang. Mungkin di dalam rumah yang diistilahkan dengan kamar kecil. Kenapa disebut dengan kamar kecil? Karena memang dia kecil, sesuai dengan fungsinya, yang hanya ada di dalamnya hanya satu orang. Jadi fil khala, Rasul mengajar kami fil khala, apabila berada pada tempat untuk qada hajat, an naq'uda 'alal yusra, ketika buang air kecil itu kami diajarkan Nabi supaya naq'uda 'alal yusra, duduk di atas kaki kiri, wa nansibal yumna, dan mengangkat kaki kanan. Rawahu al-Baihaqi bi sanadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang lemah. Artinya tidak sampai ke tingkat sahih. Maka sore tadi saya coba baca-baca yang lain. Ada di antaranya yang mengatakan kalau mendukungkan sebagai hadis yang dhaif, berarti tidak bisa kita untuk menyebutnya sebagai sunnah karena datang dari hadis yang dhaif. Tetapi bisa saja ini sejalan dengan apa yang ada pada ilmunya para dokter. Mungkin kalau seandainya ada penjelasan dengan cara itulah yang paling tepat untuk buang air kecil, berarti maknanya bisa diterima. Cuma dari sisi periwayatan itu
tidak sampai ke tingkat sahih karena pada sanadnya ada di antaranya yang tidak dikenal atau ada di antaranya yang tidak diketahui. Sumber hadis adalah Suraqah ibn Malik. Suraqah ibn Malik ini kisah yang terkenal pada dia adalah ketika dia belum Islam. Ini ada peristiwa Nabi pada saat hijrah adalah sayembara yang dilakukan oleh petinggi-petinggi Quraisy seperti Abu Jahal dan lain sebagainya. Barang siapa yang bisa membawa Muhammad kembali, bisa menangkapnya, maka dia mendapatkan 100 ekor unta. Itulah sayembaranya. Hidup ataupun mati. Karena mereka sudah tahu bahwa Rasul kita sudah hijrah. Walaupun malam harinya mereka berjaga-jaga. Mereka berjaga-jaga di rumah Nabi supaya tidak keluar menuju Mekah. Tapi Allah takdirkan mereka yang berjaga-jaga tadi tertidur sejenak. Saat itulah Jibril menyuruh Nabi untuk keluar dari rumahnya. Bahkan dalam riwayat dikatakan saat Nabi keluar dari pintu rumahnya, lewat di depan orang itu, Nabi ambil pasir, ditempelkannya di keningnya masing-masing. Ada dalam riwayat dalam buku sirah dikatakan seperti itu. Padahal mereka itu sengaja berada di situ untuk menjaga Nabi. Tapi begitulah, karena dia Nabi, Allah yang menjaga. Maka keluar dia dan mereka tidak tahu. Setelah itu barulah mereka tersadar dan kaget semua. Kenapa kita tertidur semua? Ditengok ternyata ada yang tidur, dan yang tidur itu adalah Ali. Singkat cerita, Nabi berada dulu di Gua Sur, lalu melanjutkan perjalanan kira-kira 3 hari. Disitulah ada sayembara. Sayembaranya adalah siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup maupun mati, maka dia mendapatkan 100 ekor unta. Suraqah ibn Malik orang yang paling bersemangat untuk mendapatkan 100 ekor unta. Dicari ke semua akses menuju Madinah tidak ditemukan. Terakhir yang mereka lihat di Gua Thawr, terjadilah apa yang terjadi. Lubang gua itu adalah sarang laba-laba, ada burung yang bertengger di situ. Kata mereka, kalau ada orang di dalam tidak mungkin laba-laba besar. Akhirnya mereka pergi. Padahal Nabi ada di dalam. 3 hari ketika selesai, udah agak aman Mekah, barulah mereka melanjutkan perjalanan. Disitulah Suraqah melihat, wah itu ada. Jangan-jangan dia yang dicari. Ternyata betul. Suraqah mendekat. Ketika hampir mendekat sampai kepada Nabi bersama Abu Bakar, karena Nabi bersama Abu Bakar hijrahnya, itu kaki onta atau kaki kudanya Suraqah terbenam separuh. Jadi saat dia ingin menangkapnya, tapi tidak jadi bisa karena kaki kudanya terbenam separuh ke dalam bumi. Tengok oleh Nabi ke belakang, rupanya adalah Suraqah. Akhirnya dimaafkan oleh Nabi. Karena sudah dimaafkan dan dia berjanji untuk tidak membuatnya lagi. Akhirnya kaki kudanya bisa keluar dan bisa berjalan lagi. Nabi melanjutkan perjalanan. Ketika Nabi melanjutkan perjalanan, dia ulang lagi niat jahatnya. Ingin menangkap Nabi, karena 100 onta. Siapa yang tidak tergiur dengan 100 onta? Kalau 1 ekor 10 juta aja, tapi jarang onta yang 10 juta. Kali 100. Niat jahatnya datang lagi. Saat dia ingin untuk melakukan tindakan menangkap itu, kaki kudanya terbenam lagi sampai 3 kali. Ketika sampai 3 kali, barulah dia benar-benar sadar ini tidak mungkin untuk disakiti. Ini orang tidak mungkin untuk dianiaya, karena dia benar-benar ada yang menjaganya. Itulah kisah Suraqah yang paling terkenal, dan itu sebelum dia masuk Islam.
Karena dia sudah melihat apa yang terjadi. Nah, tentu kan hidayah itu kan bisa datang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Bahkan Rasul mengatakan bahwa nanti akan dikalungkan di kepalanya Suraqah itu mahkota raja Persia kalau tidak salah. Dan itu terjadi pada masa Umar. Jadi Suraqah sudah Islam, kemudian Nabi mengatakan bahwa nanti ada saatnya Suraqah akan diletakkan di kepalanya mahkota raja Persia. Umar bin Khattab mendengarkan kata-kata itu. Belum paham Umar apa yang dimaksud oleh Nabi. Tapi pada masa Umar itu kan terjadilah penaklukan ke wilayah-wilayah sangat banyak sekali. Yang salah satunya adalah wilayah itu. Pada saat mereka ditaklukkan dan mahkota itu ada pada tangan Umar, Umar ingat sabda Nabi. Ingat dia apa yang dikatakan oleh Nabi. Saat itulah diletakkan oleh Umar mahkota raja tadi di kepalanya Suraqah ibn Malik. Itu sepenggal cerita kisah-kisah atau sirah yang tercatat di dalam buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Beliaulah sumber hadis kita pada malam hari ini, di mana Suraqah mengatakan Allamana Rasulullah, Rasul mengajarkan kami. Berarti Suraqah adalah salah satu dari sahabat mulia karena dia langsung belajar dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan seperti itulah yang tidak didapatkan oleh siapapun selain sahabat. Maka sahabat itu kan pernah jumpa dengan Nabi, lalu kemudian beriman dan wafat di atas keimanan itu. Maka Abu Hanifah mengungkapkan satu kata-kata yang memuji kemuliaan sahabat. Apa kata Abu Hanifah? Kehidupan sahabat bersama Nabi 1 jam itu lebih baik dari amalan kita seumur hidup. Coba ya, 1 jam mereka bersama Nabi itu lebih baik daripada amalan kita seumur hidup. Wa in ta'ala, meskipun umurnya panjang, karena mereka menyaksikan turunnya wahyu. Kalau ada ayat yang turun, lidah mereka lah yang lebih dulu membaca ayat itu. Kita sudah berapa jauh? Kalau ada perintah hukum untuk dikerjakan, mereka pula lah yang pertama untuk mengerjakannya. Itulah kemuliaan para sahabat. Bahkan tabi'in pun tidak mendapatkan kemuliaan itu, meskipun tabi'in adalah generasi termasuk yang terbaik setelah sahabat, tapi mereka tidak akan pernah sama dengan sahabat. Maka Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang sangat terkenal, keadilannya bahkan menyamai Umar bin Khattab, tetapi dia tidak lebih mulia dari Suraqah bin Malik. Dia tidak lebih mulia daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, karena mereka adalah sahabat dan mereka hidup bersama Nabi, membela Islam, berjuang, merasakan pahit getirnya dalam membela agama. Baik, jadi kata beliau, Rasulullah SAW mengajarkan kami salah satu dari adab dan etika pada saat kita qada hajat fil khala an-naq'uda 'alal yusra. Kita itu duduk atau jongkok di atas kaki kiri kita, wa nansibal yumna, lalu diangkat yang sebelah kanan. Tetapi sekali lagi hadis ini hadis yang dhaif. Qala Al-Hazimi, berkata Al-Hazimi, fi sanadihi man la na'rif. Di dalam sanadnya ada di antara orang yang kami tidak, ada di antaranya orang yang kami tidak kenal. Wala na'lamu fil babi ghairu,
dan tidak pula kami mengetahui pada bab ini selain itu. Berarti yang ada hanya ini. Andaikan dia dhaif tapi datang dari banyak periwayatan, itu bisa saja dia meningkat menjadi hasan. Maka hasan itu ada yang hasan li dzati, ada yang hasan li ghairihi. Li ghairihi itu dia meningkat menjadi hasan karena yang lain. Dhaif, kalau ketemu dhaif, maka yang taqawwa, dia akan meningkat, dia menjadi lebih kuat. Tapi di sini dikatakan wala na'lamu fil babi ghairahu, kami tidak mengetahui ada yang lain selain ini berkaitan dengan bab yang dibahas dalam hadis ini. Qila al-hikmatu fi dzalik, namun tetap para ulama mencoba untuk mencarikan apa hikmahnya. Apa hikmah dan melakukan cara seperti tadi? Wal hikmatu fi dzalika annahu yakunu a'wan 'ala khurujil kharij. Dengan cara yang tadi itu akan lebih membantu atau lebih memudahkan ala khurujil kharij, untuk keluarnya pipis yang ingin dikeluarkan tadi itu. Jadi dengan cara seperti tadi, para ulama mengatakan itu akan kemudian menjadi lebih mudah. Li'anna al-ma'ida fil janibil aysar, karena lambung itu berada pada sisi sebelah kiri. Ini untuk hadis yang pertama. Yang kedua, an Isa ibnu Yazdad an Abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum falyantur dzakarahu thalatha marrat. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Nah, ini juga dikatakan rawahu Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Datang dari Isa Ibnu Yazdad dan dari bapaknya. Yazdad itu bapaknya, Isa adalah anaknya radhiyallahu anhu. Ketika dikatakan radhiyallahu anhu berarti dua-duanya adalah muslim, karena didoakan semoga Allah meridainya. Dan dulu sudah kita berikan penjelasan juga, doa taraddi mengucapkan radhiyallahu ta'ala itu memang adalah doa yang dikhususkan untuk para sahabat, karena sahabatlah yang ada garansi dari Nabi bahwa Allah telah meridainya. Jadi kan radhiyallahu anhu wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Itu dalam Al-Quran. Maka doanya radhiyallahu anhu untuk para sahabat. Adapun untuk yang selain mereka itu dan doa-doa yang lain seperti rahimahullah, semoga Allah merahmati dan menyayanginya. Nah, sekarang disebutkan radhiyallahu anhu, berarti keduanya adalah muslim, menjadi sahabat Rasulullah, baik anak maupun ayahnya. Apa kata Isa ibnu Yazdad? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, bala yang baulan, baul itu pipis, bala itu perbuatannya. Apabila salah seorang di antara kalian pipis, falyantur dzakarahu thalatha marrat, maka hendaklah dia mengurut zakarnya, kemaluannya 3 kali, thalatha marrat sebanyak 3 kali.
Rawahu Ibnu Majah bisa nadir dhaif. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah tapi dengan sanad yang lemah. Alasan lemahnya ya dikatakan Ibnu Ma'in mengatakan dia la ya'rifu Isa. Isa itu dia tidak tahu, tidak ada kenal. Wala abu juga bapaknya. Qala al-Buqaili la yutabi alai. Tidak ada riwayat lain yang mengikut yang sebagai pendukung. Berarti hanya ini saja. Wala yu'raf illa bihi. Dan tidak ada kenal kecuali hanya yang ini. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, ittafaqu ala annahu dha'if. Ittafaqu ala annahu dha'if. Para ulama sepakat bahwa sesungguhnya ini adalah dha'if. Illa anna ma'nahu fis sahihaini. Hanya saja maknanya. Jadi bukan lafaznya tapi yang maknanya itu terdapat fis sahihaini dalam dua hadis yang sahih. Berarti kalau disebut sahihaini maksudnya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Sebagaimana disebut syaikha, dua syekh berarti Bukhari Muslim. Kalau sahihain berarti sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kenapa untuk Abu Dawud tidak disebut sahih? Hanya dua yang disebut sahih. Karena dalam Abu Dawud, Nasai, Tirmizi itu setelah diteliti oleh para ulama banyak di antaranya yang tidak sampai ketika sahih. Adapun yang Bukhari Muslim itu memang para ulama sepakat untuk menerimanya sebagai hadis yang sahih. Itulah alasan kenapa para ulama menghukumnya sebagai hadis yang dhaif, tidak sampai ketika sahih. Namun kata Imam Nawawi maknanya yang semirip yang makna menuju kepada itu dapat ditemukan pada dua kitab sahih. Namun sekali lagi seperti yang hadis yang sebelumnya itu para ulama menyebutkan apa hikmahnya. Kenapa harus dilakukan itu? Kalau seandainya seseorang buang air kecil maka hendaklah ia mengurut kemaluannya 3 kali. Al-hikmatu fi dzalika, hikmahnya kenapa itu dilakukan? Husulul dhanni bi annahu lam yabqa fil makhraj ma yakhafu min khurujihi. Untuk husulul dhann, supaya kita sampai pada dugaan yang kuat bahwa sesungguhnya tidak ada lagi yang tersisa pada jalan keluarnya. Karena kalau qada hajat setelah itu mungkin kita akan berwudu. Qada hajat mungkin setelahnya akan berwudu. Maka andaikan nanti ada lagi yang keluar, tentu batal wudu. Nah sekarang supaya bisa kita yakin, setidaknya kita memiliki zat yang kuat, dugaan yang kuat bahwa sesungguhnya tidak ada lagi yang tersisa. Nah, maka diantara caranya berdasarkan kepada hadis yang tadi itu dengan mengurutnya sebanyak tiga kali. Kalau sudah dilakukan dan sudah tidak ada lagi, berarti kita sudah yakin bahwa sesungguhnya pipisnya atau tetesan pipisnya tidak ada lagi, dan setelah itu baru dia akan merasa nyaman untuk berwudu atau melakukan ibadah yang lain. Di antaranya juga itu karena kalau seandainya kita tidak yakin, belum yakin atau serasa masih ada, kemudian kita biarkan saja, khawatir nanti kena seperti hadis yang sebelumnya. Apa itu hadis yang sebelumnya? Ketika ada orang yang tidak baik dalam istinjanya,
Dan itu adalah salah satu dari penyebab azab azab kubur. Nah ini kan ada yang kita baca hadis yang sebelumnya, salah satu dari penyebab azab kubur adalah ketika seseorang itu tidak istinja. Sekarang dia istinja, tapi dia tidak sempurna. Berarti disamakan hukumnya dengan tidak beristinja karena dia belum baik dalam istinjanya. Kalau itu terjadi, berarti khawatir itu nanti sama seperti salah satu dari pemilik kubur yang penyebab azab kubur. Nah, oleh karena itu, ikhwatifillah, hikmahnya adalah seperti itu. Rasulullah supaya kita mendapatkan dugaan yang kuat atau kita meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada lagi yang tersisa pada tempat atau jalan keluar pipis itu. Hadis yang ketiga datang dari Ibnu Abbas, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba faqala innallaha yuthni alaikum faqalu inna nutbi'ul hijarata al-ma. Rawahu al-Bazzar bi sanadin dha'if wa asluhu fi Abi Dawud. Jadi memang mungkin ini pula penyebabnya kenapa diletakkan 3 hadis ini pada bagian akhir bab, karena memang 3-tiganya statusnya adalah hadis yang tidak sampai ke tingkat sahih. Wa asluhu fi Abi Dawud. Datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya, ayah dan anaknya. Namanya Abdullah Ibnu Abbas. Anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba. Beliau menanyakan penduduk Quba. Quba itu satu wilayah yang tidak jauh dari Madinah. Bahkan ketika Nabi hijrah, sebelum Nabi sampai masuk ke Madinah, Nabi mampir dulu di Quba. Dan disitulah Nabi membangun masjid yang pertama, yang sekarang disebut dengan masjid Quba. Dan disitu pula lah pertama disyariatkan sholat Jumat. Jadi beberapa hari Nabi di situ. Setelah selesai dia beberapa hari di Kuba, barulah melanjutkan ke kota Madinah. Dan sampai di kota Madinah pun yang pertama dibangun oleh Nabi adalah masjid. Seperti Nabi ini di mana-mana mampir dia yang dipikirkannya adalah masjid. Ini juga tentu pelajaran bagi kita. Harus hati terpaut terus dengan masjid. Bahkan salah satu dari yang akan mendapatkan naungan di hari akhirat kelak, rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid, seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ini bukanlah berarti kita harus selalu dalam masjid, karena kalau dalam masjid terus tidak boleh keluar, salah pula. Karena kita punya banyak tugas dan tanggung jawab. Tapi hati yang harus selalu terpaut ke masjid. Silakan, selesai sholat ini mau kemana silakan. Tapi nanti ketika datang kewajiban berikutnya, dia tidak bisa tenang kalau seandainya tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan selalu terpaut dengan. Karena Nabi kita mampir di Kuba, yang dibangunnya masjid. Dan sampai Madinah yang pertama yang dibangunnya masjid. Masuk waktu. Sampai ini. Ya, baik. Masuk waktu kita jawab dulu soal.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita sempurnakan hadis kita. Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba, dia bertanya-tanya tentang ahla Quba, faqala, dan Nabi berkata, innallaha yuthni alaikum, sesungguhnya Allah memuji kalian. Jadi Allah memuji kalian wahai ahli Quba. Faqalu,
ba'san. Inna nutbihul hijarata alma. Kami mengikutkan batu dengan air. Apa maksudnya nih? Kami mengikutkan batu dengan air. Artinya kami kalau beristinja, kami beristinja dengan batu. Kemudian setelah batu kami ikutkan dengan air. Rawahu Al-Bazzar. Ini hadis riwayat Imam Al-Bazzar bi sanadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Di sini dijelaskan kenapa sanadnya lemah, karena Al-Bazzar sendiri mengatakan la na'lamu ahadan rawahu an-Zuhri illa Muhammad bin Abdul Aziz. Kami tidak mengetahui seseorang yang meriwayatkan hadis ini dari Az-Zuhri kecuali Muhammad bin Abdul Aziz. Dan tidak ada pula yang mengambil dari Muhammad bin Abdul Aziz kecuali anaknya. Jadi anaknya mengambil dari ayahnya. Tapi Bazzar mengatakan bahwa Muhammad dhaif. Sedangkan Muhammad bin Abdul Aziz itu adalah seorang perawi yang lemah. Berarti dihukumkan dia sebagai perawi yang lemah, artinya apa yang diriwayatkannya tidak dapat langsung diterima karena tidak sampai ke tingkat sahih, mungkin karena kurang, dia tidak hafal atau ada bermasalah pada kepribadian dia. Sementara yang dari dia tadi itu adalah Abdullah bin Subaid, itu juga adalah seseorang yang lemah. Maka beliau mengatakan ini adalah lemah. Namun dari Abu Hurairah itu mengatakan bahwa sesungguhnya salah satu dari sebab turunnya ayat itu adalah karena ahlu Quba yang memang suka bersuci. Karena kata beliau, Nabi mengatakan nazal azil ayat fi ahli Quba. Ayatnya apa? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Padanya ada rijal, ada orang-orang, para lelaki, yuhibbuna ayyatahharu, mereka sangat suka untuk taharah, sangat suka untuk bersuci. Kanu yastanjuna bil ma', adalah mereka itu beristinja dengan air. Bahkan Nabi dalam hadis-hadis yang sebelumnya kita baca hadis Nabi, kalau kalian beristinja maka beristinjalah dengan salah satu ahja, dengan tiga batu. Tapi ahlu Quba selalu mereka beristinja dengan air. Berarti dengan air akan lebih bersih. Nah, hadis ini yang mengatakan bahwa ahli Quba memulai istinjanya dulu dengan batu, kemudian air. Nah, ini yang dianggap sebagai lemah. Tapi orang Quba yang memang mereka beristinja dengan air itu datang dari Abu Hurairah dan dihukumkan sebagai hadis yang dapat diterima. Apa yang ada pada hadis ini ya berarti ada hukum di situ. Tapi ini juga dikarenakan oleh hadisnya untuk orang Kubanya yang lemah, tapi bukan berarti nanti tidak ada penjelasan lain. Karena ada dalam kitab Al-Ilmam namanya disebutkan di sini ada riwayat, tapi bukan untuk menunjukkan ahli Kubanya. Bahwa sesungguhnya menggabung keduanya itu akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama dari hadis ini atau dalam masalah ini dapat disimpulkan bahwa al-istinja'u bil ma' afdalu minal hijarah. Beristinja dengan air itu lebih afdal daripada batu. Wal jam'u bainahuma afdalu minal kul. Sedangkan menggabung keduanya seperti batu kemudian air itu adalah lebih baik dari salah satu keduanya. Ba'da sihhati ma fil ilmam, karena ada hadis yang sahih dalam kitab al-ilmam yang menggabungkan tapi tidak menceritakan tentang ahlu Kubanya. Hanya saja Imam Sana'ani mengatakan lam najid anhu sallallahu alaihi wasallam annahu jama'a bainahuma.
Tapi kita tidak menemukan riwayat yang mengatakan bahwa Nabi menggabung keduanya. Berarti Nabi sendiri tidak ditemukan riwayat kalau dia pernah beristinja dengan cara keduanya, batu dan juga air. Berarti yang dilakukan Nabi imma batu atau imma air. Kalau berdasarkan kepada riwayat yang ada sebelumnya, cenderung Nabi menggunakan air jika ada. Maka kan Anas bin Malik diminta oleh Nabi untuk membawa air. Tapi ada juga riwayat yang lain Nabi menggunakan batu. Ketika Nabi meminta 3 batu pada hadis yang sebelumnya, dibawalah dua batu. Yang salah satunya dan yang ketiganya adalah kotoran yang sudah kering. Tapi Nabi mengambil 2 batu dan membuang kotoran dan dia minta ganti dengan batu yang ketiga. Nah, jadi Nabi pernah melakukan keduanya, salah satunya, tapi dalam riwayat tidak dikatakan atau tidak ditemukan bahwa Nabi menggabung keduanya sebagaimana dilakukan oleh ahlu kubah. Tetapi penulis ini mengatakan menggabung keduanya tentu akan menjadi lebih baik dari sisi kebersihannya. Karena seperti 2 kali kan, dengan batu kemudian disempurnakan dengan air. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya kira ini kajian kita, hadis-hadis kita pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, kita masih pilih waktu insyaallah. Silahkan disampaikan. Perbedaan antara sanad dan sanad. Ini kajian mustalah hadis ya. Sanad itu silsilatul rijal al-musila ilal matan. Itu sanad. Susunan orang-orang sampai menuju matan. An-Nafi', An-Malik, An-Ibn Umar, An Rasulullah. Berarti Malik, Nafi', Ibn Umar itu silsilatul rijal. Itu namanya sanad. Kalau isnad itu kerjanya dalam meriwayatkan hadis itu, berarti proses yang dia lakukan dalam menyampaikan hadis. Tapi mereka semua itu disebut dengan sanad. Kalau isnad itu masdar dari kata asnada yusnidu isnadan, menyandarkan. Berarti sebulan menyandarkan ini didapatnya dari ini disandar kepada didapat dari si fulan. Dan untuk diketahui ilmu sanad ini salah satu dari ilmu yang murni milik umat Islam. Tidak ada pada agama lain, tidak ada cerita sanad. Ahlul kitab tidak mampu, jangankan untuk membuktikan kebenaran perkataan Nabi Isa. Perkataan Taurat aja mereka tidak bisa membuktikan keasliannya. Maka tidak tahu sekarang, tahu Injil Taurat yang asli itu sekarang yang mana. Ada 3 versi Injil, tidak tahu yang mana yang asli. Jangankan perkataan Isa, kalau dalam Islam, dalam umat Nabi Muhammad, jangankan Al-Quran yang memang sudah pasti benarnya, perkataan Nabi saja itu bisa dibuktikan kebenarannya melalui ilmu isnad tadi itu. Nah, jadi ini salah satu dari keistimewaan ulama Islam yang tidak dimiliki oleh yang lain. Maka Nabi mengucapkannya sekian tahun sebelumnya, tapi ulama ratusan tahun berikutnya bisa menyatakan ini tidak benar. Nah, begitulah Allah memberikan kemampuan kepada ulama Islam untuk supaya terpelihara syariat Islam itu secara jelas. Maka adalah hadis yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih, itu dipahami melalui ilmu yang tadi. Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi?
Silakan. Ah, wakil tidak malu, siapa tidak malu? Ah, ah, ah. Sadar malu ini yang pendek. Tapi kan innallaha la yastahi minal haq. Tidak boleh malu dalam menyampaikan al-haq. Makanya dulu ada perkara-perkara yang kadang orang malu untuk menyampaikan, tapi Nabi tidak akan pernah malu untuk menyampaikan karena itu adalah sesuatu yang mau wajib untuk disampaikan. Oleh karena itu tata cara yang di sini memang tidak disebutkan secara rinci, namun kita dapat memahami secara terang, saya kira tentu dari pangkal ke ujung. Tidak mungkin dari ujung ke masuk ke dalam. Ini tidak mengalur kan? Jadi bukan dari ini. Cuma sekali lagi ini berdasarkan kepada hadis yang tidak sampai ketika sahih. Cuma hikmahnya ada. Maka dikarenakan ada pelajaran yang bisa diambil dari situ, Ibnu Hajar memasukkan ini ke dalam kitab Bulughul Maram dan diberikan penjelasan oleh banyak ulama, termasuk di antaranya Subul Salam ini. Nah, karena hikmahnya ya husuludzan, supaya benar-benar sampai kita ke tingkat yakin atau setidaknya dugaan kuat, supaya tidak ada lagi yang tersisa. Dan sampainya pada keyakinan itu tentu membuat kita nyaman dalam beribadah. Karena kita mungkin akan sholat atau melakukan ibadah yang lain, kalau sudah yakin betul tentu akan tidak bertanya-tanya lagi tentang keabsahan taharah atau suci yang kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kalau hadis itu misalnya waktu yang lain tadi, kalau Nabi belum memakai salah satu, terus kita pakai dua-duanya, termasuk dulu kan? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Yang apa? Yang dhaif itu perbuatan orang ahlu Kuba yang melakukan itu. Tetapi riwayat yang mengatakan penggabungan itu tapi tidak pada ahlu Kuba. Itu disebutkan terdapat di dalam kitab Al-Ilma fa innahu sahhaha dzalik. Cuma Nabi sendiri dalam prakteknya dikatakan di sini lam najid annahu jama'a bainahuma. Karena bisa saja dalam prakteknya Nabi tidak melakukan, tetapi ada riwayat yang bisa dipegang ketika digabung pada keduanya. Karena kalau nggak salah sebelumnya ada di antara penjelasan para ulama tentang menggabungnya itu, tentang keutamaan, keafdalannya. Pertama jelas air kan, karena itulah yang hukum asalnya. Terus dengan materi yang lain, bisa batu, bisa tisu. Kalau sekarang kan tisu, dulu kan tidak ada tisu. Sekarang umpamanya dimulai dulu dengan tisu umpamanya, atau dengan air, setelah itu tisu. Berarti kan dengan cara menggabung. Itu tentu akan lebih. Cuma lam najid, kata Sanani, Imam pembuku ini, dia tidak menemukan kalau Nabi langsung menggabung untuk keduanya. Dan itu tidak akan disebut hulu, karena memang ada yang sahih yang dapat dipegang untuk penggabungan yang tadi itu. Seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Cukup saya kira. Apa hukumnya kalau ternyata setelah kita dengan membersihkan yang maksimal, tapi nanti ada sedikit terasa keluar gitu, apa hukumnya?
terasa keluar itu apakah was-was atau betul-betul kita yakin keluar? Kalau seandainya betul-betul kita yakin ada yang keluar, berarti wudu kita batal. Tapi kalau kadang kan pikiran kita diganggu, ada rasa-rasa angin yang keluar, rasa-rasanya ada gitu. Tapi hanya rasa-rasa. Kata Nabi, kalau seandainya seperti itu, layan sarif. Jangan tinggalkan dulu sholat itu. Sampai ada salah satu dari dua. Pertama, ada suara yang didengar. Ada yang kedua, aroma yang tidak sedap. Kalau ada salah satunya, tinggalkanlah sholat, berarti pasti. Tapi kalau seandainya rasa-rasanya iya, rasa-rasanya enggak, berarti itu gangguan, itu bisikan. Nah, rasa-rasanya ada yang keluar. Kalau memang rasanya kita lebih cenderung kepada yakin, berarti untuk kita batal. Tapi kalau cuma was-was, ya karena memang setan tidak membiarkan kita selalu tenang dalam beribadah. Dan kalau kita ikuti was-was kita itu nanti akan semakin parah. Gitu dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sampai di sini kajian kita malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Nanti kita masuk pada babul ghusli wa hukmul junub. Hukum yang berkaitan dengan janabah dan perkara-perkara hadis Nabi yang berkaitan dengan mandi. Nah, ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bermajelis dan semoga majelis kita diberkahi dan dengannya kita bisa mendapatkan ilmu. Semoga Allah membimbing kita untuk tetap bersemangat mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.